Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny, dan di praktikum atau video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan Google Colab. Nah, yang pertama, di sini saya menggunakan browser terlebih dahulu, dan yang saya gunakan adalah Google Chrome. Nah, di sini kita langsung aja search Google Colab dan klik open search yang paling atas. Nah, di sini kita langsung klik open Colab. Nah, di sini akan tersedia beberapa notebook yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, saya sebelumnya sudah membuat beberapa program atau coding. Di sini saya namakan Computer Vision, jadi bisa langsung kita akses saja. Nah, di praktikum kali ini, terutama di video kali ini, saya telah mempelajari salah satu penggunaan machine learning di Google Colab, yaitu pengolahan citra atau computer vision. Nah, untuk coding yang pertama, di sini kita harus menginstal dulu beberapa fungsi yang ada di Google Colab. Nah, yang pertama itu ada pip install OpenCV Python NumPy Matplotlib. Nah, pip install itu gunanya adalah untuk menginstal library. Untuk OpenCV Python itu tujuannya untuk menginstal library Python. Dan untuk OpenCV Python itu juga bisa digunakan untuk pengolahan gambar atau video. Dan NumPy itu untuk perhitungan numerik dan array. Lalu Matplotlib itu untuk menampilkan gambar atau grafik. Nah, untuk baris yang kedua itu ada pip install TensorFlow scikit-learn. Itu sebenarnya untuk machine learning, tapi di program kali ini belum diaplikasikan penggunaannya. Nah, setelah itu kita run, dan cara runnya adalah dengan klik Shift Enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja ke proses pengolahan gambarnya. Nah, di sini kita perlu mengimport terlebih dahulu beberapa fungsi, yaitu ada cv2, numpy snp, matplotlib.papplot splt. Nah, untuk import itu adalah fungsinya memanggil library yang tadi sudah diinstal, seperti cv2, numpy, dan matplotlib. Nah, di sini ada selanjutnya. From Google Colab import files, upload sama dengan files.upload. Nah, fungsi ini adalah tujuannya untuk supaya kita bisa memunculkan fungsi choose file untuk upload file yang kita inginkan. Nah, setelah di run akan muncul choose file, dan di sini kita bisa langsung mengimport gambar yang kita inginkan. Nah, setelah itu ada coding yang di bawah ini di kotak biru, img sama dengan cv2 imread. Nah, untuk baris yang pertama ini fungsinya adalah untuk membaca gambar yang tadi telah kita upload. Dan untuk penamaannya harus sama yang kita upload, seperti yang kita upload tadi. Nah, caranya ya langsung di copy aja dari saving ini, terus kita copy ke dalam kurung yang di bawahnya. Lalu ada juga plt imshow. Nah, ini fungsinya adalah untuk memunculkan gambar yang sudah kita upload dan sudah kita baca tadi. Dan di sini kita gunakan color BGR2RGB. Nah, BGR2RGB ini adalah fungsinya untuk memunculkan gambar yang sesuai warnanya. Dan kita juga bisa menamai gambar yang ingin kita show atau ingin kita tampilkan. Nah, di sini saya namai Jenny Chan. Jadi kita ganti aja Jenny Lucu. Nah, seperti coding tadi, kita bisa Shift Enter untuk run-nya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan, kita juga harus menuliskan plt.show. Fungsinya adalah untuk menampilkannya. Jadi kalau kita nggak menuliskan coding plt show ini, maka gambar kita tidak akan tertampilkan. Lalu, yang kedua percobaan yang kita lakukan adalah untuk mengubah gambar menjadi color tone gray. Nah,
Pertama, kita tulis dulu gray sama dengan CV2 CVT color, image CV2 color BGR to gray. Nah, tadi ada perbedaan di sini. Tadi kan kita pakai BGR to RGB karena kita mau memunculkan gambar yang sesuai warnanya. Nah, karena di sini kita mau memunculkan gambar yang bercolor tone gray, maka kita gunakan fungsi BGR to gray. Nah, H CV2 Kenny, gray 100 200. Nah, 100 200 di sini itu adalah batasan color tone gray-nya. Jadi semakin kecil angka 100 ini, maka batas bawah color gray-nya itu semakin terang, dan 200 di sini itu batasan kegelapannya. Jadi semakin tinggi angka yang kita inputkan, maka color tone gray-nya juga akan semakin gelap dan mendekati black. Lalu karena kita mau memunculkan dua gambar, di sini kita menggunakan fungsi PLT subplot 1,2,1. Ini artinya adalah baris pertama, dan satu di sini adalah untuk kolom pertama. Nah, kolom pertama di sini saya menggunakan, di sini kita juga bisa mengganti namanya. Misalkan di sini saya menggunakan Jenny gelap gitu karena ya menggelap. Habis itu PLT subplot 1,2,2 di sini karena dia terletak di kolom yang kedua. Karena judulnya untuk gambar yang kedua itu judulnya deteksi tepi Kenny, dan di sini dia terletak di kolom yang kedua. Nah, langsung saja kita gunakan fungsi yang sama seperti tadi, yaitu plt.show, lalu kita run. Run-nya juga sama, if enter. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar bernama Jenny gelap, dan yang kedua ada gambar bernama deteksi tepi Kenny. Dan untuk sesuai dengan edge Kenny yang kita masukkan tadi, gray yang pertama itu batas terang atau gelapnya 100, dan Kenny yang kedua batas terang atau gelapnya 200. Nah, yang kedua adalah kita akan belajar mengenai citra video, karena tadi sudah foto, kita sekarang ke video. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menginstal pip install OpenCV Python Matplotlib. Nah, sebenarnya kita tidak perlu melakukan ini karena tadi kan kita sudah install, dan di sini kita menggunakan notebook yang sama. Jadi sebenarnya ini dirasa tidak perlu dilakukan. Nah, ini OpenCV2 import numpy snp ini juga sama seperti yang tadi. Fungsinya adalah untuk memunculkan fungsi untuk menambahkan video. Nah, di sini kita akan mengetikkan juga upload files sama dengan files upload. Nah, setelah itu bisa kita langsung mengupload video yang ingin kita coba. Nah, selanjutnya adalah kodenya yang cukup berbeda daripada yang foto tadi. Di sini ada video path sama dengan nama videonya, cap sama dengan CV2 video capture video path, frame out sama dengan 0, dan di sini kita menggunakan looping, ada struktur pengondisian while dan if. Nah, fungsinya adalah karena video ini terdiri dari beberapa capture, maka kita harus menggunakan looping agar setiap capture-nya itu atau setiap scene-nya itu bisa di-capture atau di-frame dan dideteksi tepi Kenny-nya. Nah, sama seperti fungsi yang tadi, kita ingin mengubah video asli menjadi video yang bercolor tone gray atau black and white gitu. Nah, di sini setelah menginputkan codingan, kita bisa langsung run saja. Setelah di-run, nah di sini akan muncul beberapa frame yang di-capture oleh programnya. Nah, untuk frame asli, setelah diubah ke format black and white, itu akan menjadi seperti kolom yang kanan. Nah, makanya di sini kita juga menggunakan sistem kolom seperti yang tadi, di mana video asli atau original frame itu ada di kolom pertama, dan video atau capture yang sudah diubah menjadi format
gray itu ada di kolom yang kedua. Nah, makanya di sini ada BGR to gray dan BGR to RGB. Karena di sini kita akan memunculkan gambar yang RGB dan gambar yang gray. Nah, setelah di-inputkan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, karena kita sudah mengetahui preview per capture-nya, kita bisa juga mendownload video yang sudah diedit. Jadi format gray. Nah, caranya adalah dengan menginputkan codingan seperti yang di bawah ini. Nah, di sini kita menginputkan video writer hasil MP4 karena kita ingin mendownloadnya dalam format MP4. While karena kita ingin mendownload semua capture atau semua frame-nya dan dalam format yang gray. Nah, di sini kita perlu mengubah ke 3 channel agar bisa disimpan sebagai video berwarna. Nah, ada beberapa fungsi juga, cap release dan out release, yang perlu dituliskan agar kita bisa mendownloadnya. Dan jangan lupa nama videonya itu harus sesuai dengan yang kita upload tadi. Nah, di sini nama videonya video WhatsApp 2025 bla bla bla. Nah, setelah itu bisa langsung kita shift enter dan di sini akan ada proses downloadnya. Nah, video sudah berhasil di-download. Dan perlu diketahui bahwa proses download dan uploadnya itu lamanya tergantung dalam durasi videonya. Jadi semakin lama durasi videonya, maka proses downloadnya juga akan semakin lama. Gitu. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.